Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin seluruh pemirsa menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah dari tempat yang berbeda, dari keadaan yang berbeda, dari suku yang mungkin berbeda. Tapi kita semuanya harus memahami bahwa Allah tidak pernah pilih kasih dengan hamba-Nya. Ada yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari Arab, ada yang dari Indonesia, ada dari Amerika, kemudian dari negara-negara yang lain. Dan mungkin kalau kita lihat dari wajah kita, ada yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang badannya besar, ada yang pendek, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Bahkan dari warna kulit mungkin kita akan bisa melihat ada perbedaan. Tapi ingat, ada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Perbedaan yang ada dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tapi perbedaan itu hendaknya sebagai salah satu cara kita menyatukan diri kita dengan orang lain. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengukur kita dari perbedaan yang bersifat fitrah. Tapi Allah selalu mengukur kita dengan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Jadi kalau kita misalnya dari Indonesia, dari Arab, dari Nigeria, atau dari mana saja, kita tidak perlu pusing, karena yang dinilai oleh Allah itu bukan asal kita. Yang dinilai oleh Allah itu bukan yang bersifat fitrah itu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah apa yang kita lakukan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak bilang yang mulia itu orang Arab karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada di Arab. Tidak. Allah juga tidak menilai yang mulia itu adalah orang-orang yang ada di Palestina karena di Palestina itu ada Masjidil Aqsa misalnya. Tidak. Allah itu menilai kita bukan dari mana kita asalnya, tapi Allah menilai kita dari apa yang kita lakukan. Dan ternyata Allah mengukur kita dari ketakwaan. Berarti orang-orang yang hidupnya dalam ketakwaan, dialah yang akan berada pada posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang Indonesia misalnya bertakwa, kita akan tinggi posisi kita di hadapan Allah. Tapi mohon maaf, misalnya kita tidak bertakwa kepada Allah, jangan berkecil hati jika kita rendah di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita dihidupkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencapai status ketakwaan. Karena gelar tertinggi di hadapan Allah itu adalah gelar ketakwaan. Ada orang bilang, apa benar demikian? Ya, Allah saja menyebut di dalam Al-Quran apa? Allah bilang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi jangan bermimpi orang misalnya memperbanyak harta, memperbanyak rumah, kemudian membangga-banggakan keturunannya, kemudian apalagi tabungannya banyak. Ternyata itu bukan bekal yang terbaik di hadapan Allah. Bekal yang terbaik di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Maka kita semuanya silakan konsentrasi untuk mencari harta, silakan konsentrasi untuk menyiapkan aset dunia, tapi jangan lupa loh, bekal kita itu yang diminta oleh Allah adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu dalam definisi banyak disebutkan oleh para ulama. Misalnya at-taqwa bermakna akhafu. Takwa itu artinya adalah takut kepada Allah.
Jadi kalau ada orang bilang dia bertakwa, dia tidak takut kepada Allah, itu tidak. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang konsentrasi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Misalnya kita sebut saja dalam Quran surah Ali Imran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah orang bertakwa itu? Langsung dijawab sama Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Paling tidak hadirin, kita bisa mengambil gambaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disebut orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, yang bisa menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Salah satu perbedaan antara kita dengan orang di luar Islam itu bisa jadi dibedakan dari kalimat ini, bahwa orang Islam itu didoktrin waktu lapang bersedekah, waktu sempit juga bersedekah. Kalau waktu lapang itu mungkin sedekahnya lebih banyak, waktu sempit mungkin ya kuantitasnya dikurangin. Artinya apa? Tidak ada kata untuk tidak bersedekah bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia akan selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Filantropi, kedermawanan itu harus melekat dalam diri seorang muslim. Karena orang yang bertakwa itu pastinya dia akan selalu berbagi dengan yang lain. Ingat bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbagi dengan sesama itu bahagian dari wujud ketakwaan. Jika ada orang bilang dia bertakwa kemudian dia tidak mau berbagi, dia hanya menikmati harta sendiri, dia tidak mau melihat kanan kiri siapa yang sudah makan, siapa yang belum, maka ini mungkin menjadi catatan besar bahwa ketakwaannya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk berbagi itu kan berbeda-beda. Kalau seandainya kita menjadi orang yang kaya, melihat ada anak yatim, kita bagi anak yatim, kemudian kita santuni. Nah, artinya apa? Orang bertakwa itu dia rajin berbagi. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, menahan marah. Ingat ya, bahwa marah itu tidak bisa kita hapus dalam hidup kita. Marah itu tidak bisa kita hilangkan dalam hidup kita. Tapi marah itu diperintahkan oleh Allah bukan untuk dihilangkan, bukan untuk dihapus. Marah itu diperintahkan oleh Allah untuk ditahan. Maka dalam bahasa Al-Quran, wal kaziminal ghaiza, menahan marah kan menghilangkan marah. Karena manusia itu memang secara fitrah dititipkan amarah. Kenapa Allah menitipkan amarah padahal amarah itu tidak baik? Nah, ini juga bahagian dari cara Allah untuk menguji kita. Kalau seandainya kita bisa mengendalikan amarah, berarti itu akan menjadi potensi nilai pahala dalam hidup kita. Tapi kalau malah marah itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah, emosi, bisa bersikap yang kasar, maka itu adalah ujian Allah. Berarti kita bukan malah mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Memang marah itu tidak mungkin lenyap dalam hidup kita, tapi kita disuruh oleh Allah untuk menahan amarah. Rasul kasih tips nih, kata Rasul, kalau engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, maka silakan duduk. Kalau duduk masih marah, silakan berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, Rasul bilang, ambillah air wudhu. Karena air wudhu yang membasahi wajah, tangan, kepala, kaki, itu akan menurunkan amarah dalam hidup. Tapi memang hadirin, ya kita masing-masing punya pengalaman. Ada yang tips ini berjalan, ada yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Tapi paling tidak, Rasulullah sudah menawarkan tips bagaimana kita menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Nah, ini juga tugas berat. Mau jadi orang bertakwa, mau jadi orang yang mulia di hadapan Allah, harus saling memaafkan. Memang ini kerja batin.
Ingat kenapa Allah menyuruh kita memaafkan, bukan Allah menyuruh kita minta maaf. Nah, ini kalau dalam kajian tafsir Allah mau bilang begini nih, kalau seandainya kuperintahkan itu memaafkan, itu secara otomatis Allah memerintahkan kita juga untuk minta maaf. Karena apa? Karena kalau dibandingkan antara memaafkan dengan meminta maaf, mana lebih sulit? Pastinya kita akan bilang lebih sulit memaafkan. Karena memaafkan kondisi kita dalam keadaan tersakiti, terzalimi. Sementara ketika kita minta maaf, memang kita sadar bahwa kita sedang menyakiti orang atau sedang menzalimi orang. Nah, artinya apa? Dalam bahasa Allah ini sangat luar biasa. Kalau Allah nyuruh kita memaafkan, berarti Allah mau bilang begini, kalau kau sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah ketika kau bersalah, pasti kau bisa meminta maaf kepada orang lain. Artinya apa, hadirin? Tugas berat kita adalah bagaimana memaafkan kesalahan orang, bukan meminta maaf. Baru yang keempat, mau jadi orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang mencintai kebaikan itu adalah orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu selalu dikelilingi oleh kebaikan. Dia senyum membawa kebaikan, bukan mengejek. Dia punya harta membawa kebaikan, saling berbagi, bukan merendahkan. Dia punya ilmu juga saling mencerdaskan, bukan malah membodohi orang. Dia punya kekuatan fisik, dia bantu orang, bukan malah melemahkan orang. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu selalu dikelilingi oleh yang namanya kebaikan. Ini hanya beberapa dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau dibuka ayat yang lainnya masih banyak, tapi ini hanya sebagian saja. Satu ayat Allah, beberapa ayat Allah yang menunjukkan tentang orang-orang bertakwa itu banyak, tapi ini adalah salah satu di antara. Mudah-mudahan dari yang sederhana ini kita bisa wujudkan dan kita bisa berbekal dengan bekal ketakwaan di hadapan Allah SWT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.